Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Diary Indigo Podcast. Di episode kali ini, episode yang lumayan spesial ya. Hari ini perdana gua mau nyeritain suatu pengalaman horor secara live di YouTube. Maksudnya kan sebelumnya gua nyeritain ini tuh biasanya kan. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu, ini teman gua. Namanya Ferdi Sitorus. Nah iya itu apa? Atau Ferdi Sambo. Anjay, kagak ada. Ya, jadi Ferdi ini memang sobat gua dari udah lama banget lah, dia udah berkelana kemana-mana sama gua gitu. Jadi udah tau lah seluk-beluk bagaimana cerita-cerita per dunia goiban lah ya. Gitu ya, Ber ya. Cuaks. Jadi di episode kali ini ya teman-teman, gue mau nyeritain satu cerita di episode ini, yang mana cerita ini tuh gak masuk akal, dan cerita ini tuh dialamin sama gue sama Ferdi juga. Nah, ada satu lagi teman gue, teman cewek ya, yang sekarang alhamdulillah sudah jadi istri ya. Begitulah ya. Ntar ya korsina handap teuing euy. Alah keula. Tong serius teuing atuh. Kalem Kopi heula, ngopi lah. Bisa diedit. Jadi back to the story, teman-teman Diary Indigo Podcast semua yang mendengarkan di Spotify dan juga sekarang di YouTube. Ada beberapa episode Diary Indigo Podcast. Benar orang teh bikin YouTube sebenarnya maper. Sekarang teh perdana. Nah, YouTube ieu teh diangkat di podcast Spotify. Jadi tina podcast Spotify rek diangkat kana YouTube gitu. Gagah dong. Oh, atuh sugan we. Susuganan ya mana YouTube bakal rame. Makan we. Asik ya. Jadi kita kan memang dari asli Sunda ya, teman-teman. Jadi ya untuk Ya teman-teman beginilah guys keadaannya. Sunda, ya orang Sunda itu suka bercanda, resep heureuy gitu nya. Oke, back to the topic. Jadi cerita ini tuh tahun iraha apa poho deui? Tahun kemarin 2023, masih baru, masih hangat ceritanya tahun 2023. Ini tuh cerita perjalanan kita waktu ke Cirebon. Ngedadak tanpa ada rencana, lagi rencana. ngopi Cirebon gas, ya udah gitu berangkat. Nah gitu. Jadi memang gue tuh tipe orang yang kalau jalan-jalan ya guys, gue nggak ngerencanain, tapi tiba-tiba pengen ke spot anu nih, ayo pengen spot anu nih, ayo. Memang niat yang ngajakin jalan-jalan tuh gue dari awal. Kepikiran nih ngajakin teman gue gitu kan, which is sekarang jadi istri gue, itu Fitri dan Ferdi ini yang gue ajakin gitu. Jadi kita bertiga waktu itu mau ke Cirebon. Itu hari apa ya, Fer? Gue lupa. Malam minggu. Iya. Sabtu malam minggu. Oh ya, hari Jumat. Sabtu malam berangkat berarti. Kita kan berangkat jam 12 tuh. Ya, jam 12 tank. Ya kita jadi waktu itu tuh memang cepat banget ya. Rencananya itu bahkan udah maghrib, udah maghrib baru kepikiran gitu, lagi ngobrol-ngobrol kan ya. Cirebon ya, enak nih ke Cirebon gitu kan ya, tiba-tiba aja pengen ada keinginan gitu besar untuk pergi ke Cirebon gitu kan kita. Dan niatnya memang kita pertama kan mumpung di Cirebon itu ada satu situs sejarah itu apa namanya? Sunan apa? Bukan Kalijaga. Apa tuh? Gunung Jati. Situs Gunung Jati ya. Kebetulan kita pengen juga tahu nih bagaimana. Soalnya kita belum bertiga. Gue berdua ya belum pernah. Kalau Fitri kan pernah kan katanya waktu sama keluarganya. Ya, dan kebetulan karena dia pernah, jadi pengen kita tuh diarahin lah gitu. Di guide ke situ, yang tahu jalan gitu kan. Yang tahu kondisi, tahu keadaan juga gitu kan. Jadi di situ bukan mau minta apa kita kan atau berdoa apa, enggak ada niat sedikit pun. Kita cuma pengen tahu aja. Pengen tahu, ada pengalaman, ternyata tempat ini tuh seperti ini gitu kan. Nah, itu niat pertama. Yang kedua memang dalam niat rangka liburan, menikmati
Cirebon lah. Kulinernya berartinya Kulinernya, wisatanya, wisata-wisatanya yang ada di keadaan Cirebon. kota di sana kayak gimana gitu. Kita pernah waktu itu cuma lewat aja sih. Waktu touring Waktu berarti. touring ke Bali. Kita lewatnya Oh, bukan lewat iya, Cirebon iya, kan. Waktu lewat aja kita belum tahu. Ah. Kemarin kan ada kesempatan. Ya ada kesempatan. Tanpa ada rencana, udah berangkat ke sana. Gitu teh lah. Ini gitu teh itu yang Gitu akan teh lah. Kental. kita ceritain. Lumayan kental sebetulnya ini. Nah, jadi usut punya usut. Kita berangkat pakai mobil. Waktu itu mobilnya mobil rental ya. Iya. Mobil rental. Kita ambil dari Buah Batu. Iya, Buah Batu jam 12 karena kan mobil rental itu jam 12 ya. Kita berangkat jam 12, gua jemput Fitri, terus jemput Perdi. Kita berangkat waktu itu langsung masuk lewat tol Cileunyi ya. Lewat tol Cileunyi dari masuk ke Cimahi karena waktu itu gua lagi tinggal di Cimahi ya. Iya. Lewat berangkat dari Cimahi lewat tol dan waktu itu tol itu kan masih belum jadi kan, belum jadi full kan ya. Baru 80%. Baru 80% tol Cisumdawu Iya. itu. Jadi kalau misalkan kita mau ke Jawa tuh, kita harus keluar dulu ke Sumedang kan. Iya, Sumedang masuk lagi. Ke Sumedang baru masuk tol lagi kan, tol Jawa Iya. gitu kan. Jadi nah, kondisinya waktu itu seperti itu. Kita berangkatlah jam 12, waktu itu gua yang pakai mobil. Di tol aman-aman aja. Aman, nggak ada kendala apapun. Mobil juga nyaman gitu kan, cuman memang waktu itu mobilnya AC-nya agak panas gitu lah. Nah, tenang mobil Cuman pas rental. udah keluar dari tol itu mulai ada gambaran-gambaran Nah, itu. Fitri. Ya. Tiba-tiba di belakang mobil, kita sebelumnya masih stay aja di belakang mobil ngikutin. Tiba-tiba ngomong, ini di mobil kayak ada yang pernah kecelakaan deh. Nah, Anjir. Ah, Yang iya waktu tuh. kontainer, Mobilio. yang waktu mobil kontainer, yang di depannya tuh Puso kan, iya, kontainer mobil Puso kan. Puso, ya. Heeh. Iya, Iya, banyak banget. banyak kan? Kita di belakang hanya. Ya kan itu kan keluar dari tol kan. Iya, Which is kalau kita keluar tol itu daerah kalau nggak salah Sumedang ya. Masih daerah Sumedang. Sumedang Masih dan daerah itu Sumedang. tuh kayak Sumedang ya jalur mudik lah ya. Sumedang jalur yang mau arah ke Majalengka. Majalengka. Ya arah ke Majalengka ke Cirebon itu. Iya. Cuman memang jalurnya jalur alternatif gitu Iya. lah kan. Nah, kita kan sempat berhenti tuh istirahat kan, mau kita jajan apa sih waktu itu? Pukis. Oke, karena gua ngantuk banget serius. Jadi gua kayaknya harus butuh kopi nih Iya. kan. Kita beli kopi, beli Terus kan makanan gitu. iya beli kopi terus beli apa tuh kue pukis lah murah-murah kan, di situ beli kue pukis. Di Jalan Lempeng gitu kan. Udah beli kue pukis kita jalan lagi. Nah, di situ kan Fitri tiba-tiba ngomong dia. Wah, kayaknya nih mobil yang di depan nih ada yang pernah kecelakaan Iya, gitu kan. makanya ujung-ujungnya dia abis ngomong mobil ini ada Bakal kecelakaan gini. tersesat katanya gitu. Kalau nggak salah Ini gitu kita kan ya. bakal tersesat deh. Anjir, Nah, kok dia itu tuh, omongin ya kayaknya kan? Awalnya kayaknya Awal dari kita situ tersesat tuh feelingnya kayak gitu kan. itu. Soalnya kan waktu itu memang di mobil tuh kita lagi ngobrol soal yang mistis-mistis Iya, ya. ngobrol Mistis-mistis, yang tiba-tiba mistis ujungnya ke situ gitu. Ujungnya ke situ. Ya oke lah, kita nggak hiraukan, heureuy lah Iya. bercanda lah gitu ya. Oke, nggak lama kemudian kita waktu itu sudah masuk lagi ke tol ya. Masuk lagi ke tol tol Jawa mau ke Cirebon. Arah waktu itu keluar di Plumbon kalau nggak salah, di Plumbon. Nanti gue kasih screenshot deskripsi perjalanan kita di Maps. Bagaimana? Oh ya, sebelum itu mobil kita tuh nggak bisa ngecas HP guys. Mobil kita nggak bisa banget. ngecas HP ya. Nggak bisa. Jadi ketika semua baterai habis kita harus ke Indomaret atau nyari apa ya Iya, buat ngecas harus HP cari. ya gitu. Dan kita masuk keluar dari tol Plumbon. Pertama teh kita langsung ke mana? Sunan Gunung Jati ya. Kita langsung kita pas jam 4 mau sholat subuh kita nyampe di Cirebon. Terus kita sholat subuh di masjid, salah satu masjid yang ada di komplek, karena kompleknya gede banget ya. Bukan komplek dong. Apa tuh? Itu tempat. Iya, kayak rumah. Iya kan komplek Bukan. itu kan wisata, komplek wisata disebutnya, di situ gede kan. Iya, tempat Jangan jadi sih. jadi tempat ziarah masjid kan, masjid itu banyak di situ kan. Ada masjid A, masjid Tapi B, kan masjid masjid C. yang selalu dipakai buat penjara di situ. Oh, yang itu Karena kayak- di situ kayak ada
yang intinya lah ya. Gak tahu itu di depannya tuh makam, gak tahu apa Ya, gitu, kita tapi juga, kayak gambarannya tuh kayak bentukan kayak makam yang kayak gitu. Cuman kan ini jujur ya, pengalaman gue pas masuk pertama kali ke masjid itu, sebelumnya kan kita sarapan bubur dulu nih, biasa aja kan sarapan bubur sambil ada ngantuk-ngantuk karena kita kan nggak tidur nih. Iya. Kan? Emang nggak tidur banget tuh, nggak tidur banget tuh kan. Agak ngantuk-ngantuk gimana, kita sarapan bubur waktu itu, terus setelah sarapan bubur ya ada adzan subuh. Adzan subuh kita ke masjid. Nah, ketika gue ini feeling banget pas masuk banget masjidnya, pintu masjidnya, feelingnya tuh agak beda gitu. Kayak tuh kayak ada yang gak tau nyambut, gak tau apa gitu ya, feeling gue nih. Cuman kayak ada yang kayak kalau misalkan kita bertamu, oh ya udah silakan masuk, gitu, kayak kan yang kayak gitu. Kayak mangga gitu, monggo kalabat gitu. Beda lah feeling aura-auranya itu. Terus di situ teh banyak orang. Banyak banget. Banyak kan orang. Sempat saya juga ngobrol-ngobrol sama yang ada di situ, dia udah 1 bulan di situ, diam di situ. Oh, iya. Pernah ngobrol deh. Iya. Dia udah nyampe 1 bulan katanya di sini. Dia lagi ada hajat. Ya, gua nggak tahu hajatnya apa. Cuman itu kayaknya dia lagi ada hajat makanya gitu. Oh, berarti dia punya hajat. Makanya dia biar di situ ngaji di situ. Mungkin ada hal niat apalah gitu. Gua juga nggak tahu. Cuman kebanyakan ya mungkin banyak yang ziarah. Pas udah dari sana kan, udahlah kita beres sholat nih. Kita keluar kan, keluar cari-cari tempat buat kita kasarnya istirahat. Bukan istirahat, tapi kita buat ziarah. Oh ya, kita cari tempat buat sambil kan kita mau lihat-lihat nih, ditunjukin sama, jadi kan di situ kan ada kerajaan kan. Iya. Maksudnya kan si Sunan Gunung Jati itu punya anak kayak raja gitu kan. Nah, kita teh silsilahnya apa-apa aja ditunjukin. Pas kita mau ke daerah situ udah banyak banget orang yang berdoa kan, tawasulan di situ kan. Banyak banget. Terus tiba-tiba kita disamperin sama satu orang yang katanya dia tuh kayak abdi dalam lah. Iya. Abdi dalam keraton Cirebon gitu kan ya. Bahasa gaulnya kuncen. Bukan kuncen. Apa tuh? Tapi apa sih yang tour guide? Tour guide ya, bener guys. Tour guide, kita disamperin terus ditawarin apakah mau katanya berdoa di dalam apa tuh kayak di katanya, dalam makamnya atau di luar area makamnya. Gitu. Terus dia kayak seikhlasnya aja gitu kan, yang berapa. Cuman kalau di dalam makamnya tuh kita kayak bisa bawa air dari sumber apa gitu. Katanya air itu air suci lah atau gimana kan. Kita juga nggak ngerti kita karena niat kita nggak niat ke situ kan ya. Kita nggak niat buat ziarah, kita nggak niat buat apa, tapi kebetulan kita tuh nyampainya di situ. Ya udah, apa salahnya kita buat kasihnya bacain Al-Fatihah buat yang nggak ada di situ gitu kan. Jadi pengen tahu aja sih sebenarnya. Jadi ya sambil berdoa kan, kebetulan waktu itu kita kan bertawasul juga kan. Berdoa di situ kita akhirnya dituntun melewati beberapa nisan, kita ngobrol naik ke atas, terus ada kita ditunjukin satu area yang ada kotak gitu dibentengin gitu kan ya. Terus ada satu area banyak itu apa namanya? Sebelumnya si orang itu tuh nawarin apa? Katanya mau di bawah, apa di atas, apa di pusat bumi. Pusat katanya. Bumi. Kita diemnya buat kita. Oh iya. Tawasulnya. Tapi feel gue pengennya ya udah ke pusat bumi aja, tapi pusat bumi jauh, itu di atas. Iya, di atas. Nggak apa-apa gitu. Naik aja lah kita ke atas. Ngawatin makamnya tuh banyak banget anjir. Iya, banyak makam. Dan ada kayak ketika kita lewat pintu ke pintu tuh kayak kayak kita tuh ada satu apa namanya yang kita lewatin gitu, tapi nggak ngerti itu apa gitu. Kayak ada pintu dimensi yang kita terobos gitu kan. Ini levelnya ini levelnya ini levelnya gitu. Semakin ke atas tuh makin beda lah. Berasa aura di sini tuh semakin sini tuh makin kuat. Iya, gitu. Betul. Bukannya ya kayak jalan kayak makan cabai lah. Makan cabai biasa gitu kan, 1 sendok 2 sendok agak mulai panas gitu betul. Kan. Nah kayak gitu. Pas tiba kita biasa baca doa. Ya, baca doa. Tawasul untuk orang-orang yang udah meninggal gitu, termasuk almarhum bokap gua.
Nah di situ abis di situ kita udah beres berdoa itu, kita ke bawah lagi, kita sempat foto-foto waktu itu ya. Terus ditunjukin katanya ini makam raja yang dikacain itu loh. Itu Kian Raja Santang. Kian Santang, Raden Kian Santang katanya. Gitu. Itu Raden Kian Itu nggak tahu Santang. makamnya, nggak tahu apa. Petilasan mungkin ya. Kayaknya. Cuman itu tuh kayak di dalam ruangan kayak gitu ya, kayak indoor. Nah, dua tempat itu indoor. Semenjak keluar dari kompleks pernisanan itu yang banyak kuburan itu, gue tuh kayak ada feeling ada sesuatu yang menarik gitu. Menarik banget gitu energinya itu. Kayak lu kesini kesini gitu. Kayak ada sesuatu yang belum beres, kayak gue tuh mau ngasih ini loh gitu kan. Feeling ya, namanya juga feeling ya guys. Kita nggak tahu feeling itu datang dari mana, tapi ya ketika itu kita rasain ketika keluar dari kompleks tersebut. Pas sekitar jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi betul. 9 pagi. Nah, udahlah dari situ ceritanya kita udah beres, kita keluar dari kompleks makam. Kita manasin mobil. Waktu itu lanjut kemana tuh kita lupa. Kita ke Sunyiragi. Pantai dulu mungkin. Pantai dulu. Pantai. Cuman di pantai panas banget. Nah, kita ke pantai nggak tahu pantai apa lupa ya. Cuman panas banget. Pantai Karajen. Ya itulah. Pokoknya ada satu pantai di masih kota Cirebon ya. Iya, masih kota Cirebon. Kita ke situ dulu, terus pantainya itu ada kayak ada jembatan buat ke tengah sedikit gitu ya. Gitu. Buat area renangnya ya, lah gitu. Lah, gitu kan. Buat foto-foto buat renang gitu. Kita sempat makan dulu, terus ngeteh dulu gitu kan di situ, istirahat, nikmatin pantai. Nggak ada nikmatin pantai anjir. Yang ada ibu warungnya agak-agak. Bu, esnya minta yang banyak. Itu esnya segini. Esnya segini. Halo emang. Dan bahasanya gitu masih agak campur-campur Jawa gitu. Emang ya? Jawa Sunda, tapi Sunda kasar. Ya Sunda kasar. Nah, next udah begitu udah jam 11-an, jam setengah 12-an. Udah siang. Kita waktu itu kalau nggak salah langsung ke Sunyaragi kalau Sunyaragi lah. Ke Gua Sunyaragi. Nah, Gua Sunyaragi ini memang gua salah satu peninggalan Belanda gitu. Majapahit, kerajaan Majapahit, dan kalau nggak salah kita waktu itu masuk ke situ memang ada banyak hal-hal yang nggak ada hal yang aneh, cuman memang feeling aja. Feelnya kerasanya tuh. Oh iya, ada satu momen tuh gening yang maneh labuh teh gening. Itu gak tahu emang dari itu kenapa tuh? Ya guys, jadi Ferdi tuh sempet kayak jatuh sendiri gitu. Gue juga bingung kenapa dia nih. Kayak ada yang ngedorong. Kita duduk, padahal duduk udah benar. Cuman tiba-tiba jatuh ke belakang. Sampai diketahuin, ini anak kenapa ya kan, kata polisi. Gue bukannya sakit, tapi malu. Tapi nggak tahu ya. Itu mungkin karena guanya yang sompral. Gue pernah pas nemu di jembatan atau apa. Gue duduk deh. Ya. Gue ngajakin, Ki, sini dong. Ini kayaknya enak deh buat ngirup udaranya. Nah dari situ mulai lah. Dari situ kita mulai merasakan yang aneh-aneh. Iya betul. Dari situ kita coba jelajah. Ada kayak pemakaman Cinanya. Iya, pemakaman. Kita datang ke situ. Di situ banyak bunga anjir. Bunga. Oh iya. Kayak bunga sesembahan gitu lah. Iya, kayak bunga buat sesajen ya gitu. Ya sesajen betul. Kalau Sunda kembang 7 rupa. Ya, kembang 7 rupa. Kita ke situ. Kita turun ke bawah, ada sumur. Anjir gitu kan. Mulai dari sumur itu kita jalan terus kan. Kita nemu gua prajurit. Oh iya, gua prajurit itu. Kayak apa ya? Kayak buat apa namanya? Kayak bioskop gitu kan ya? Bukan kayak bioskop. Jadi mungkin ya disebut gua prajurit itu sebelum terjadinya perang atau buat apa. Jadi si komandannya tuh kalau misalkan sekarang gitu ya, zaman sekarang. Jadi dikumpulin. Oh iya. Jadi dikumpulin di situ. Kita mau perang hari ini. Kita gitu kan? buat pengarahan atau apa mungkin nggak tahu ya. Cuman di dalam situ pas kita masuk itu auranya kental banget anjir. Kental banget. Itu yang lo rasain ada sosok apa aja di situ? Di situ pas gua nyampe ya. Gua nyampe masuk ke gua itu. Bener-bener kayak
Kita lagi Waduh, agak Di- merinding gua nih. kerumunin. Ah. Kita datang, kita dikerumunin. Ya utonya ngambil baju. Ki nggak usah diambil, Ki nggak usah dipegang. Ya, gua Lu kan- pegang. Gua kan orangnya logis guys, jadi ya ini apa sih, kan cuman baju gitu kan, gua ambil lah gitu kan, Iya. main-mainin gitu kan. Lu ambil mainin. Lu nggak tahu itu apa kan? Kita nggak tahu. Itu kan bajunya aneh banget guys, jadi kayak baju lusuh gitu. Baju usus tapi ada di pojokan. Ya gitu. ada di, ya kayak abis dimainin gitu lah, nggak tahu, gue juga nggak Itu ngerti. ada di pojokan, bersih lagi. Hmm. Kita kan sempat foto-foto di situ Ya kan. ya. Foto-foto di situ, kita keluar lah. Ah. Keluar dari situ udah mulai, "Wah, anjing ini ada apa?" gitu kan. Ini ada apa? Jalan, kita nemu pohon, Ah. gue diem lah di situ. Oh iya. Sebelum kita keluar kan, ya lo. gue jatuh di luar kan. Ya benar. Gue diem lah di situ. Gue Nah, pada apa tuh yang foto-foto. lu rasain? Wah. Gue di situ nyaman banget tuh. Yang di bawah pohon itu. Itu bau pohon nyaman banget rasanya. Hmm. Beres lah. Gue ngajakin cabut lagi mau ke apa gitu, ke tempat dia arah apa, gue nggak tahu. Ke tempat yang banyak monyetnya itu. Kan sebelum itu kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Gue habis pesen kopi, lu pada lagi duduk, ya gue duduk tiba-tiba jatuh. Nah, apa yang lu Aneh. rasain waktu itu? Didorong gue. Ada dorongan dari depan kan? Iya, gue didorong itu. Anjir, gue apain ya, apain? Di situ lah kan kita mulai kacau-kacaunya. Iya benar. Kita di situ. Tiba-tiba kita ke tempat yang banyak monyet itu kan, kita nggak tahu itu tempat apa. Betul. Kita di sana cuma apa? Diem ngerokok, abis aku balik. Pulang lagi. Balik. Tahu-tahu pas balik. Anjir. Nah, di sini guys. Jadi memang sebelum pulang, spot terakhir yang kita datengin itu ada kayak spot berdoa gitu. Sama kayak tempat ziarah lagi. Sama kayak tempat jarah lagi, cuman kayak banyak monyetnya gitu di daerah situ, Cirebon. Gue juga taunya dari Maps ya. Jadi gue tuh pengen searching tempat yang banyak monyetnya gitu. Gue pengen lihat monyet. Memang banyak monyet Iya, ya. emang Banyak banget banget monyet di situ, dan ada yang sampai jarah pakai bus gitu kan, pakai banyak bis-bis banget. banyak banget. Dan pas banget waktu itu lagi mau mulai disuruh masuk. Ingat nggak? Iya. Orang-orang Kita itu. suruh masuk. Jadi kayak kita tuh datang tuh pas banget gitu, pas mau mulai banget. Cuman kita kayak pionnya tuh enggak deh. kita Nah, masuk ke situ. gue tuh mau masuk, gue tuh kekeh pengen mau masuk, cuman Ferdi sama Fitri itu nggak mau, dan ngapain deh, sih gitu ngapain kan, nih, gitu kan? Nah gitu kan, gue juga ya udahlah gitu kan, pulang aja gitu Iya, kan. langsung balik gitu. Mana kita udah ngantuk juga gitu kan, Wah, bukan capek itu. wah. Itu sekitar jam 2-an. Nah itu jam Jam 2-an, 2 siang. kita akhirnya iya ini kalau pulang ke Bandung nih takut kemalaman gitu kan. Ya udah kita pulang sekarang biar target nyampe maghrib, target ya maghrib udah nyampe lah di Bandung lagi gitu kan. Akhirnya kita waktu itu prepare pulang lagi habis dari tempat itu kan, Habis sambil pulang. kita masuk tol Plumbon lagi. Enggak, Mas tol, Masuk pintu tol tol, dulu ya? pintu tol Plumbon kan, masuk pintu tol. Soalnya kan yang paling dekat tuh tol Plumbon, enggak lagi tol Plumbon, kita masuk. Nah di situ karena semua orang sudah capek dan ngantuk ya teman-teman. Terus gue kan orangnya nggak lihat apa namanya, kalau lagi bawa mobil gitu kan suka fokus banget, jadi nggak lihat belokan-belokan. Soalnya kan waktu itu kan tolnya itu kan keluar lagi kan, harusnya ke Sumedang dulu, baru masuk lagi tol Cisumdawu. Iya. Dan kalau misalkan kita lurus itu ke Pantura, ke Jakarta kan, arah tol Jakarta. Atau Jakarta. Nah, waktu itu kan ada belokan ke kiri tuh. Harusnya ke kiri ke Kertajati itu, gue ingat. Harusnya ke Kertajati itu tuh, daerah Kertajati. Majalengka harusnya keluar di Majalengka dulu. Kalau Majalengka terus masuk lagi. Nah, harusnya ke situ ke kiri belok, kan ada yang pegangin maps, ternyata pada tidur semua. Gua di belakang aja. Nah, Ferdi di belakang, Fitri di samping kan, dia pegang maps kan. Gue bilang, Pit tolonglah kalau misalkan ada belokan kasih tahu kan. Ternyata dia ketiduran mungkinnya capek. Dan Ferdi juga nggak soal hal itu, karena dia gak gua kasih tahu. Jadi Ferdi lo cuman tahu kalau gua tuh tahu jalannya gitu kan. Kan udah di belakang, kamu tidur aja gitu. Ya udah gue diem di belakang main HP nyantai aja. Tahu-tahu. Nah ternyata kelewat guys, belokan untuk ke Majalengka Kertajati itu, yang harusnya kita belok dulu keluar tol itu. Dan akhirnya kita malah lurus ke arah Jakarta tolnya. Nah kita bingung lah, wah kelewat nih, agak panik sedikit gitu kan.
kita jadi kan si maps itu kan kalau dia rutenya kelewat kan recalibrating gini ya. Iya. Jadi dia tuh Ganti ada rute rute kan. baru, ganti Iya. rute baru, tapi tetap tujuannya sama gitu kan. Ada rute baru tuh si maps teh. Kita ngikutin map ya. Terus ngikutin maps karena kan nggak tahu kan maksudnya apa namanya, belum nggak sering ke situ. Jadi tuh gue tipe orang yang kalau nggak sering ke situ suka lupa jalan gitu, lupa belok. Iya. Nah akhirnya ngikutin maps. Si maps itu ngarahin kita keluar ke salah satu jalan alternatif namanya. Tapi memang ketika kita lihat arahnya itu sama, Emang iya. ke tol Cisumdawu lagi, pintu tol masuk Cisumdawu. Dan itu teh di maps itu gue lihat itu adalah hutan apa namanya? Gue lupa. Pokoknya itu salah satu hutan di Sumedang, perbatasan antara Sumedang dan apa yang Majalengka. bukan udah Bandung teh non? Cileunyi. Bukan. Yang ada tempat berenang teh apa sih? Yang di Bandung teh? Lembang, Subang. Tah Subang. Oh. Udah Subang teh naon? Kayak itu Udah. nanti. Nah, kan Subang, Majalengka kan. Ya pokoknya mah antara pertengahan Sumedang, Majalengka lah gitulah. Nah, kita teh masuk ke pertengahan itu hutan. Nah, itu dan itu adalah jalur alternatif. Nah, memang ada. Emang Jalur ada itu teh jalan. memang ada Emang jalan. ada jalan. Cuma itu bukan jalan umum dan hanya dilewati oleh truk-truk pengangkut pasir. Pasir, sayur. Karena itu kita masukin ke daerah perkebunan. Ya, perkebunan dan hutan, ada hutan juga, banyak hutan. banget hutannya, Cok. Nah, itu waktu menunjukkan kurang lebih asar lah ya. Di 4 Ada kita tuh sempat istirahat dulu di tol kalau nggak salah. bukan di tol. Kita Di mana? sempat istirahat dulu di Alfa. Waktu kita habis baterai buat ngecas. Ah iya. Ya, iya kan udah keluar tol tuh kan keluar tol. Keluar tol kan habis baterai. Diarahin belok kanan nih. Terus belok kiri lagi gue inget tuh. Iya. Nah, kan abis baterai nih. Nah, karena abis baterai terus kita harus lihat maps. Jadi Terus kita gak ada ngecas maksain kita. dulu. Kita nyarilah spot buat ngecas gitu kan, which Nemu is lah di situ. Indomaret di situ kan. Alfamart Di ya? Alfamart terakhir yang kita temuin. Alfamart. Udah itu nggak ada Alfamart Tapi lagi. sempet dari situ gue sempet nanya-nanya Heeh. ke warga setempat ya. Heeh. Ini bisa nggak tembus yang ke Bandung? Bisa. Bisa kan? Bisa. katanya. Jadi tinggal ikutin jalan aja lurus. Heeh. Itu nantinya tembusnya di Sumedang katanya. Nah, ya. Oh oke. Nah di situ gue ngomong gak ke, kita tinggal lurus aja, nanti bakal tembusnya di Sumedang. Lu ikutin map sama. Heeh. Anjing tahu-tahu jawab. Nah, Gua nggak dan tahu ternyata tracknya apa. jalurnya itu maksudnya memang lurus Ini tapi jalan ada. ada banyak belokan. Abang Banyak enggak. banyak belokan. Abang Pas enggak. sudah di hutannya itu. Pas udah lewat hutan itu. betul. Iya, pas udah lewat hutan banyak belokan dan pokoknya kita udah di nomor itu kan makan mie ayam dulu kan. Ah. Makan mie ayam, kita ngecas dulu HP ya. HP udah lumayan lah ada sedikit lah ada. gitu kan. Buat lihat maps doang. Ini tiga-tiganya guys, HP-nya Mati. mati. Aduh, bentar. Nah, terus lanjut lagi terus casan HP kan nggak bisa di mobil ya. Lanjut tuh masuk, gua tuh masih inget tuh masih ada jalur yang banyak rumah gitu kan. Ada sih yang sebagian. Jadi kita lewat hutan, rumah. Nah, enggak, pas awal masuknya memang ini tuh ada jalur belok kanan dan ada jalur yang ngeblasek ke kiri. Lurus belok Iya. ngeblasek ke kiri. Iya. Nah, itu sudah feeling itu udah mulai beda banget pas masuk ke situ. Pas lewat pertigaan itu ya. Iya, Kayak pertigaan. kita tuh Kan si aspal tuh aspal yang bagus tuh kan ke kanan gitu kan. Tapi kan menurut warga harusnya kita lurus. Iya. Karena kan gue juga bilang, tapi kan di maps juga kan lurus kan emang kalau nggak salah. lurus, Lurus kan? Lurus. Iya kan, kita ngikutin maps lurus lah gitu kan. Tapi jalannya kayak kurang meyakinkan gitu loh. Jalannya kayak Kayak bukan jalan pedesaan masih mending sih. Jalan pedesaan masih mending. masih mending. Ini mah kayak waduh kayak bukan jalan banget lah gitu kan. Kayak jalan yang buat ke kebun nih. Iya, kayak jalan kebun banget lah gitu kan. Nah, di Itu situ jalannya tuh emang ada aspal. Cuman aspalnya di tengah aja. Pinggir-pinggirnya udah tanah aja. tanah sama batu. Dan di situ feeling gua nggak tahu kalau kalian ya udah benar-benar was-was gak enak lah gitu kan. Wah, ini kemana nih gitu kan. Gue tiba-tiba inget omongan si itu waktu berangkat. Oh gitu, bakal nyasar gitu. Bakal disasarin nih. Anjret. Tiba-tiba gue inget, wih, kok sana gitu. Aha.
Jangan aja. Ini kayaknya beda banget tuh. Gerimis hujan. Nah itu tuh kita memang kayak nggak tahu ya, gue ngerasanya kita kayak ada di sekilas kayak ada di tempat yang memang kayak bukan dunia gitu loh. Jadi kok Ya, terus apa? aura nanti beda gitu. Auranya itu kan beda ini. Dunia lain kah? Memang sekilas ada warga, cuman ketika kita lihat warga teh kayak apa ya? Ya aneh aja gitu orang-orang teh. Orang kan sempat merhatikan kan, orang paling depan kan. Itu kan yang Nyetir. Jadi orang teh merhatikan orang-orang yang meskipun jarang banget kan lewat, yang pakai motor, pakai mobil jarang banget. Gue perhatiin teh kalau lewat kayak depannya teh kosong gitu. Memang bawa motor atau mobil tapi kosong gitu gini. Terus ingat nggak kita sempat pas-pasan sama mobil anjing, pemburu anjing. Iya. Ya kan? Pemburu anjing di depannya tuh anjing semua tuh, hitam-hitam. Terus gue tuh kayak ini tapi kok anjingnya tuh kayak gini banget gitu kan ya. Gue nggak merhatiin sih kosong anjing itu. Orang merhatiin per anjingnya tuh asa aneh banget gitu. Bukan gimana ya? Emang mereka menggonggong tapi kayak mata tuh ketika menggonggong tuh kayak mata mereka tuh kan biasanya kepalanya tuh gini kan. Ini lurus, gok. Nah gitu kata orang tuh ya. Mungkin memang capean merenya. Lagi capek mungkinnya si anjingnya itu. Ya udahlah, gak kita hiraukan. Gua tuh kan sambil fokus bawa mobil tuh jalannya ekstrim banget. Iya kan? Itu harusnya pakai mobil off-road ke situ. Dan kita pakai mobil keluarga lah. Mobil pendek anjir. Mobil pendek. Family car. Untungnya dia kuat. Dan sambil deg-degan juga sih, remnya juga dalam banget remnya, deg-degan juga. Dan untungnya itu masih sore, masih ada. Tapi ketika masuk hutan itu kan hujan gede tuh. Pas hujan gerimis itu kita pas di hutan kan jam 5 terus 5 sore. hujan gerimis, hujan gede. Kita pas udah belokan yang antara bingung, kita mau ke kiri apa ke kanan ini? Ya kan ada pertigaan dulu. Kita kan terus abis cari warga gitu kan. Tempat itu kan ada yang ke kiri, ada ke kanan. Terus nanya keluarga, ambilnya ke kiri. Nah ada tukang jual apa tuh pakai motor kalau nggak salah kan ya. Tukang jual. Itu kayak masih pemukiman. Kita nemu pemukiman guys. Setelah hutan itu kita alhamdulillah nemu pemukiman lagi. Tapi nggak banyak rumahnya, kayak banyak. Udah 10 meter baru rumah satu. 10 meter rumah lagi satu gitu kan. Terus itu banyak tangkal awit kan, pohon bambu di situ banyak banget. Nah, ayolah berhenti dulu, tanyain ke si bapak gitu kan. Tadinya kan kita belok kiri tuh, hampir muter balik gini, sampai muter balik karena nanyain ternyata kesana deh, kesini juga bisa katanya. Kesini bisa, kesana bisa, cuman bagusnya mau kemana emang tujuannya, mau ke Pitu Tol Bu, mau ke Bandung, kesana aja bagusnya katanya, ke kanan. Kita waktu itu udah ngambil ke kiri kan ya, akhirnya muter balik dan itu kan posisi hujan gerimis ya. Nah hujan gerimis dan pas maghrib tanah di sini nih keanehannya dimulai. Kan kalau udah maghrib itu kan kalau kata orang-orang Sunda mah apa sih namanya, wanci pas sore yang memang kayak katanya kan kalau orang Sunda itu mempercayai kalau maghrib itu keluar si jintenya, keluar jin terus kayak banyak portal-portal gaib yang dibuka. Kita mah nggak tahu sama yang hal begituan ya, fokus aja, gue juga fokus nyetir mobil. Dan memang gue tuh termasuk orang yang concern banget gitu kan, sebentar lagi maghrib nih, kan di mobil kan cerewet terus kan, maghrib nih, sholat maghrib barangkali ngomong gitu aja ya. Sholat maghrib neangan masjid kita kan. Memang ada rumah kan, enggak rumah kan cuman berjauhan masih. Coba lihat ada masjid nggak nemu masjid gitu kan, udah jauh. Dan akhirnya di belokan terakhir pas adzan banget, belok kiri sedikit itu suasana nggak ada lampu banget, udah gelap banget di situ. Cuaca hujan, udah bukan rintik-rintik lagi, hujan gede kan. Iya sih, lumayan deras hujannya. Hujan deras terus pas belok cuman gue yang nyadar atau lu berdua juga nyadar? Gue lihat masjid. Emang iya ada masjid. Lihat juga kan? Emang iya. Ada masjid, ada rumah. Kita bertiga lihat masjid dan gue langsung lah nggak konfirmasi dulu kan, gue langsung belokin kan. Nah bet kan dia gini. Iya. Si Fitri teh, kata Fitri tuh dia nanya kenapa buat kesini. Kita sholat dulu maghrib, kata gue kan. Sholat dulu maghrib. Dan itu dilihat itu, kenapa kita tahu masjid, karena memang bangunannya itu kayak masjid Muhammadiyah guys ya. Masjid baru. Itu kayak masjid yang tapi
kayak masjid itulah ya. Atapnya itu gini lah, kayak tersusun kayak benteng Takeshi gini. Anjir, benteng Takeshi Ya kayak kan? au. Ya kan masjid mah gini khas gini, maknya masjid gini suhunanana. Oh iya. Iya, Fitri Emang tuh. iya? Fitri nyadar nggak di situ lihat masjid gak pas belokan kiri itu? Enggak kan tuh. Cuman dari kejauhan itu cuman orang nu ngabejaan teh. Tapi om pas tahunya pas belok ya. Iya, pas belok. Masjid kan? Kalian berdua tuh ngehnya pas belok. Pas gua langsung tiba-tiba Nah, belokin. ngapain lu belok ke masjid itu? Nah, ya kan inisiatif karena gua tuh dari jauh udah lihat masjid, kirain kalian berdua teh ngeliat itu teh masjid. Karena kan gua bilang kalau ada masjid liatin. Iya. Nah, gitu kan. Dari jauh gua udah lihat, dari pas belok itu kan masih ada beberapa meter lagi itu kan. Nah, dari sini tuh gua udah lihat. Oh, masjid tuh karena lihat gak ngeh. Nah, orang berdua ini gak ngeh. Cuman gue yang tiba-tiba belokin masjid. Nah, Fitri kan langsung nanya, kok ke sini? Ini masjid gitu kan. Nah, mereka berdua tuh kayak bingung gitu kan. Masjid ini sholat tuh di sini gitu kan. Parkir lah ya. Itu memang masjid tuh kelihatannya baru banget. Baru ya, banget itu masjid. Arsitektur bagus modern lah ya. Modern. Arsitektur modern. Cuman modern masa lalu lah. Maksudnya masjidnya bukan pakai kaca, ada kaca-kacanya gini di pinggir-pinggir kaca. Terus memang si suhunan atasnya itu kayak konsep baheula, konsep dulu, cuma dimodernin gitu gini ya. Dimodifikasi lagi. Dimodifikasi. Terus lampunya nyala semua. Nyala semua. Cuman gua anehnya ya. Itu ada rumah. Ada rumah. Nah, Tapi guys, ini gua merinding nih. Tapi kita di sana merinding gua. Oh iya, ada gerbang kan, Pers, sebelumnya ada gerbang kan. Gerbang besar di depannya itu. Dan itu gerbang terbuka. Iya, kan Itu kita gerbang turun ke bawah terbuka. mau ke masjid itu kan? Iya, turun ke bawah gimana? Turun ke bawah kita mau ke masjid. Naik. Kayak ada tangga lagi. Oh enggak, Kayak maksudnya tangga. dari mobil dulu nih. Dari mobil kan kita masuk Parkir nih. ke atas parkir, kan naik ke atas si gerbang komplek masjid itu teh kan ada gerbangnya. Itu kebuka. Gak ada deh. Ada gerbangnya itu. Iya, gerbang pinggir jalan. Enggak ngeh. Iya. Orang lihat. Kenapa orang tiba-tiba masukin mobil? Karena orang lihat gerbang ini terbuka dan orang asumsi kalau gerbang terbuka terus ada masjid untuk umum dong. Iya. Masa untuk pribadi? Untuk pribadi makan pasti dikunci dong Iya. dia. Meskipun masjid pribadi kan dikunci. Iya. Villa misalkan ya, villa pasti dikunci. Ini terbuka, guys. Dan which is gua pasti berpikir bahwa itu ada orangnya. Dan masjid pasti ada yang sholat kan, logikanya Ada seperti yang ada, itu. ada yang, tapi ini nggak ada. Nah, kita parkirlah di situ. Itu kondisi masih hujan gede ya. Dan kita masih tahu tata krama lah ya. Iya. Kita mau izin, bener nggak sih? Ada yang nyamuk. Nah, di masjid itu kan nggak ada orang. Oh, nggak ada nih orang, mungkin ini pemilik pribadi ada di rumah itu karena posisi masjid itu di sebelahnya itu nggak kayak gini nih. Gini, Jadi ini masjid, nah, ini rumah. Nah ya, Kayak ini rumah, ini masjid kan. Kayak kehalang sama Ini tempat wudhu, jalan kecil. air itu. Air, iya, air jalan kecil. Solokan lah. Ya selokan kecil. Heeh. Jadi nah, gua ada itikat baik lah, fair kan minta izin. Siapa itu ini properti pribadi. Kita kan tiba-tiba sholat di situ kan dimarahi nanti. Minta izin dengan baik-baik. Gua ketrok lah rumah yang di depan itu. Itu lampunya nyala. Cuman lampu yang di dalamnya nyala nggak sih? Kalau nggak salah nyala kan ya? Cuman yang di luar merinding banget. yang di luar yang mati itu lampu yang pas ada pohon gede Oh yang iya, di dalam rumah itu. ada satu spot di mana itu ketika lihat ke situ tuh kayak anjir, gua nggak mau ke situ ah gitu kan. Ngapain gitu? Tadinya Kenapa ada di seberani-beraninya gua yang mengandalkan logika fair waktu itu. Gua karena masih ada etikanya. Gua mungkin ngetrok di depan, mungkin orangnya lagi di belakang. Gua mau beraniin mau ke situ. Tadinya mau masuk, tapi ketika lihat spot itu dan ada pohon besar itu jadi nggak jadi. Kenapa Serius? identiknya Nggak jadi. harus ada pohon besar di dalam gitu. Nggak tahu. Yap. Ya, jadi gini. Nah, jadi gini guys. Nggak tahu. Jadi ini tuh Bener-bener tempat nggak tahu wudhu ya. apa itu. Nah, ini tuh tempat wudhu. Ini rumah. Nah, itu tuh ada pintu ya. Kayak bukan pintu, gak ada Bukan pintunya, pintu, cuman nggak ada ada. space. Nah, ke belakangnya kita bisa lihat ada halaman belakang. Iya.
Di halaman belakang kayak tersebut, belakang itu. belakang tersebut ada pohon gede, terus nggak lampunya redup semua, hitam pokoknya. Cuman Tadinya ada gue bayang-bayangan kan udah satu gitu. kali dua kali assalamualaikum gitu kan, assalamualaikum, punten, punten, halo, permisi gitu kan, mau izin sholat, mau apa gitulah ya. Izin Kita kan lah, sempat kita kan lihat-lihat lewat kaca kan, terbuka kan kacanya itu, nggak dihordengin, nggak pakai gorden, maksudnya gordennya ada, cuman apa namanya, terbuka gitu loh. Apa namanya yang gorden kelihatan tuh, namanya apa sih? Gorden tipis lah, jadi kita masih kayak bisa dua lihat. lapis gordennya ya. Oh, ini di dalam nggak ada orang nih gitu kan, mungkin lagi di belakang gitu kan, Mungkin lagi pada sholat mungkin juga. lagi enggak kan, kita lihat di masjid nggak ada, lihat di masjid kan nggak ada, kita lewat dulu masjid kan nggak ada orang, berarti mungkin lagi di belakang nih, di belakang, di halaman, karena ada jalan ke halaman, kita kan ke situ liatin nih, coba ada nggak orang, coba panggilin assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada yang nyaut juga kan, nggak ada yang waalaikumsalam, nggak ada. Ada banget itu. Cuman memang guys, ketika masuk situ kita semua apa yang namanya, perasaannya, Gua tuh mulai ngerasa bener-bener ini kayak ada hal mistisnya, bener-bener ada gitu. Pas kayaknya kita habis wudhu, kita bareng-bareng. Padahal mukena ada loh, ada mukena kan? Di situ kan pakai mukena yang di situ kan? pakai mukena di situ. Kita sholat bertiga. Belum ke situ dulu, Nah, pas gua mau wudhu kan, lo dulu kan wudhu kan. Iya, gua Fitri itu nunggu kan, nggak, Fitri itu kan dia masuk ke WC kan, mau pipis kalau nggak salah ya. WC perempuan. Nah, dia kalau kita makan nggak pipis ya di luar. Nah, dia masuk tuh, kayak katanya dia nggak ngomong apa-apa kan waktu keluar dari WC, mukanya pucat banget. Iya. Demi Allah, muka Fitri emang pucat banget. Enggak, sebelum masuk WC itu biasa. Cuman pas setelah masuk WC itu, pas keluar nggak tahu ada pucat apa, dia, gitu pucat kan. dia kan. Fitri kan dia langsung ke masjid kan, tiba-tiba cepat kan ke masjid. Gue bilang kan, lu juga kan beres kan, gue wudhu terakhir tuh. Iya. Gue bilang, gue pegangin kan baju, bentar dulu tungguin kan. Gitu. Ingat nggak? Takut kan? Gue kan agak ya aneh lah gitu ngerasanya. Gue ngerasa di WC itu ada sesuatu gitu kan, tapi gue nggak mau ke situ. Termasuk yang di pohon itu ada sesuatu. Kan gua mau wudhu di luar. Iya, Gak di luar. dalam. Iya, maksudnya ketika wudhu itu kan karena gue merasa di situ ada sesuatu, jadi gue pengen ditemenin lah gitu. Kira ulah waka jero gitu kan. Iya. Jangan dulu ke dalam gitu kan. Maksudnya kan Fitri udah duluan ke masjid nih, tinggal kita berdua kan. Lah gede kata orang teh, jangan dulu masuk. Nah, orang udah beres wudhu, barulah kita bertiga masuk ke masjid. Ya biasalah gue assalamualaikum gitu kan. Dan itu airnya bersih sebetulnya ya. Terus masjidnya bersih, karpetnya kayak baru banget. Kayak apa ya? Kayak gak pernah dipakai gitu. Ya gini logikanya ya, maksudnya masjid itu kan maksudnya kayak terurus tapi nggak ada orangnya gitu, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, gue tuh berpikiran positif waktu itu. Mungkin orangnya lagi keluar jajan atau apa gitu kan, ya udahlah kita sholat dulu kan. Gua kan jadi imam nih, Iya. Ya sholat maghrib kan 3 rakaat kan ya. Oke lah. Cuman kan waktu sholat gue kan juga itu tuh perasaan tuh masih deg-deg gitu kan, deg-degan banget. Jadi gak tenang. Tenang gitu kan. Allahu Akbar gitu kan, bisa Al-Fatihah ketika waladolin, gue denger amin tuh banyak. Anjir. Sampai di luar pun ada. Amin. Gue kan diam dulu nih sambil nih merinding. Ada di luar juga ada itu. Nah, Fitri sholat paling ujung di pojok dia. Ada itu. Tapi kamu denger juga kan ya? Kami di luar. Cuman memang yang ngegema kayak pakai sound di-echoin gitu. Tahu nggak? Kayak amin cuman di-echoin amin. Nah, kayak pakai echo gitu kan. Diam dulu kan gua. Sebut Allahu Akbar. Gue terusin kan. Nah, ayat pertama yang gue baca karena gue pernah belajar dulu pesantren kan, surat untuk mengusir jin, mungkin itu jin lah. Surat An-Nas gitu kan, gue surat yang rakaat pertama gue surat An-Nas, kul a'udzu birabbinas. Terus gue pas bilang minal jinnati wan nas, gue tinggiin kan, minal jinnati wan nas gitu kan gue bilang. Terus gue udah Allahu Akbar gitu kan. Terus nah di rakaat kedua
Dulu rakaat kedua pas gua waladolin lagi, Amin cuman nggak terlalu rame. Cuman memang masih ada. Masih ada. Tapi di luar itu kayak berisik kok. Di luar kayak ada orang yang lagi ngegosip aja bla 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 gitu kan. Iya, kayak orang-orang yang lagi ngegosip lah. Rame gitu. Bla 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 bla, kayak orang lagi di pasar gening. Bla 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 ngobrol naon gitu aja nggak gosip geningnya. Meladolin Amin terus tapi pas sholat mah gitu bacaan mah suara-suara itu teh lagi mengecil kembali gitu loh. Cuman pas Amin aja itu yang gede. Pas Amin aja tuh nge-eko gitu. Amin. Wah, ngadeg-deg gitu kan. Ngadeg-deg tanon. Ngadeg-deg tanon pas di sana merinding gua merinding banget di situ. Yalah kan siapa yang enggak takut gitu kan maksudnya. Di situ gua kan langsung bilang salah satu ayat gua lupa surat apa. Cuman ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fidkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, marilah beribadah, marilah menuju surga. Gue pengen arahin kalau memang jadi niat gue tuh pengen arahin kalau memang jiwa-jiwa ini nggak tenang atau gimana ada jin-jin, kita arahin ke agama dan menuju surga. Itu inti dari surat tersebut yang gue baca waktu itu sambil gue ngedeg-deg juga kan. Udahlah gitu kan, rakaat kedua, rakaat pertama. Nah di situ ya aneh, pas udah assalamualaikum kita langsung lihat-lihatan bertiga. Bener gak? Apa ini? Gak sempet. Biasanya kan gue kan dikir dulu, kan berdoa dulu kan, Robik Firly gitu kan, orang tua. Ini enggak, kita langsung lihat-lihatan gini. Asal lihat si Fitri. Cabut. Ayo langsung. Jadi kayaknya udah ngeh gitu. Kirain enggak sugan orang, kirain gua doang yang ngerasa. Demi semua. Gua tuh pengen mastiin ke lo gitu sama Fitri gitu kan, ngerasain hal yang sama, tapi ketika ngelihat mata kalian gua udah ini mah sama ini sama. Dari situ ya udah enggak kita agak rusuhan gitu kan, rusuhan kan di sana. Cepat-cepat lah, buru-buru lah keluar dari masjid tersebut kan, meskipun itu masih hujan kan. Duluan itu masuk mobil juga. Masih hujan langsung masuk mobil. Gue kan waktu itu kan si kacanya tuh masih waktu itu kan si mobil tuh kaca bukan apa sih, lampu mobil itu kan harus dibersihin dari air. Soalnya kan redup gitu kan, gue nggak kelihatan. Gue bersihin dulu kalau itu sambil hujan-hujan. Kalian udah masuk mobil tuh, gue ngerasa tuh ada yang ngeliatin dari masjid. Kayak mereka kayak feeling ya, nggak tau, gue nggak bisa lihat secara langsung gitu kan, cuman kayak ada orang yang dari masjid tuh ngeliatin kita gini gitu keluar gitu, banyak kan. Pas gue ngelapin kan itu tuh mobil tuh kan ngadap ke masjid kan ya, mobil itu kan ngadap ke masjid kan parkirnya teh kan, orang teh gue tuh kan ngelap kaca ya kan, lu ngebelakangin masjid. Nah itu feeling dari belakang tuh kayak ada yang ngeliatin banyak orang kayak gini, mau pada kemana lagi. Nah gitu kayak yang ngehensokeun gitu ya, hatur nuhunkeun feeling gue gitu kan. Gue kan pas keluar dari masjid kan bilang gini, assalamualaikum hatur nuhun, dalam bahasa Sunda kan terima kasih. Artinya kan hatur nuhun. Nah kan ini sama juga. Jadi gue ngelap sama gue kan itu masih di dalam hati gue tuh Allah gitu, astagfirullah kan. Masih jadi perasaan tuh kayak gak tenang gitu loh. Di samping perasaan gak tenang, gue tuh pas ada feeling di belakang ada yang ngeliatin, gue sempat lihat juga ke WC itu sama rumah itu. Dan nggak tahu ya, ini sekelebatan di pikiran gue, tiba-tiba di pikiran gue tuh tiba-tiba nggak tahu dari mana gue membayangkan, mengimajinasikan satu sosok di mana itu sosok tuh kayak rambutnya tuh acak-acakan banget ketika gue lihat ke WC itu ya, kayak wewe gombel lah, tau wewe gombel kayak yang di sinetron itu, di film-film di TV itu kayak ada wewe gombel, rambutnya acak-acakan terus badannya gede kayak ibu-ibu gitu kan. Tapi gue nggak tahu gendernya cewek apa cowok, gue nggak tahu, cuman memang dia yang gue rasain tangannya tuh nyampe tanah loh. Iya, tangannya panjang. Kita giginya juga panjang. Iya, cuman tangannya bisa nyampe tanah. Nah itu kan, belum ke situ. Nah, pas gue lihat ke WC itu tiba-tiba ada bayangan itu, Fer. Kan ini baru gue ceritain sekarang kan.
karena baru berani gue ceritanya di sini, karena waktu di jalan itu gue masih was-was gitu kan. Itu bayangan itu muncul ketika gue fokus pikiran ke WC tersebut. Ada satu sosok yang gue tiba-tiba masuk ke pikiran gitu kan. Dan berbeda dengan sosok yang di masjid, ini lebih ke negatif gitu, kayak mereka tuh marah. Kalau yang di WC ini marah, kalau yang di masjid itu lebih ke mungkin jin Islam ya, gue juga nggak ngerti, lebih ke hangat gitu ya. Mungkin ya iya jin Islam, karena di saat kita sholat itu mereka ngikutin angin ini. Kalau yang di WC itu gue auranya udah negatif banget, kayak aura menakutkan gitu loh ketika masuk ke bayangan gue. Gue olah mobil cepet-cepet tuh sambil hujan gitu kan, gue masuk mobil, nyalain mobil, sempet gak nyala, ingat gak? Sempet gak nyala. Itu beberapa kali gue starter, gak nyala lama. Alah sih aku mah, yuk cek bensin gini bilang. Cek bensin ada normal gitu kan. Terus gue juga ngeliat ada indikator error di situ kan. Kalau mobil kalau rusak tuh ada mungkin indikator engine-nya nyala gitu kan, indikator oli nyala. Ini enggak normal. Cuman ketika di starter itu mungkin ada sekitar 10 menit lah ya gak nyala. 10 menit kalau gak nyala. Akhirnya kan bismillahirrahmanirrahim, la hawla wala quwata illa billah, digituin nyala. Alhamdulillah. Akhirnya nyala gitu kan. Mundur lah gitu kan, parkir ke belakang dan langsung gua keluar. Dan itu tuh gue tuh bawa mobil, percaya nggak, gue tuh kayak yang linglung dari situ teh. Gue kayak mobil tuh jangankan lu yang bawa ya, gue aja kasusnya yang cuma duduk gitu, cuman ngerasa ini mobil berat banget gitu, kayak yang di atas tuh wah, kayak yang di Sunda dihantem apa gitu. Itu yang lo rasain ya. Yang gua rasain tuh, gue tuh kayak linglung bawa mobil tuh. Serius. Linglung. Jadi bukan linglung tuh bukan orang yang lupa, bukan orang yang nggak inget, bukan, tapi kayak kita inget tapi mau kemana gitu. Kayak apa ya? Kosong aja gitu pikiran. Kosong aja gitu kan bawa mobil. Makanya kan kita tuh sempat ribut kan di situ kalau nggak salah. Bener nggak? Dari situ kita ribut. Kita ribut karena kita nggak nemu jalan keluar. Ini mau kemana? Bensin dikit lagi. Ya kita sambil salahin gitu kan, nyalahin. Ini gara-gara kamu, gara-gara aku. Jadi kita tuh sambil pikiran, gue pikiran kosong, gue sambil bawa mobil kan. Terus kalian berdua sambil ngomong terus kan, gimana? Aduh, gue pusing banget tadi. Terus kan di situ kan sempet kayak apa kak? Nah itu kita kan sambil cerita kan. Iya. Nah, barulah Fitri di sini cerita guys. Fitri tuh cerita dia tuh di masjid dia ngelihat satu sosok ya di tempat wudhu cewek. Dia aduh merinding. Di tempat ya. Nah kalau nggak salah Fitri itu di sana ngelihat cewek. Iya sok cewek. Cuman cewek itu kayak yang di penjara atau gimana gitu kan? Bukan di penjara, tapi si cewek itu kayak yang diikat, dibelenggu gitu kan? Diikat. Nah, jadi katanya ceweknya itu lagi kebasahan, kayak basah kuyup gitu, kayak orang yang khawatirin lah gitu kan, orang yang sangat mengkhawatirkan, duduk di pojokan gitu, terus kayak terbelenggu gitu kan, kamu bilang kalau nggak salah. Kedinginan, dia nggak bisa kemana-mana, kayak takut untuk keluar teh. Nah gitu kan kalau nggak salah. Nah itu diceritain di mobil. Dan ketika cerita itu gue sekelebat tuh di pinggir jalan tuh kan hutan lagi kan, itu kan masih hutan. Tuh gue lihat kayak ada yang lompat dari kiri ke kanan, dari pohon ke pohon, lompat dari kiri ke kanan, cuman putih, cepet, set kayak monyet gitu kan, cepet, set. Dan gue terbayang sosok yang di WC itu. Yang di pojok kan? Iya. Yang di pohon itu kan? Yang di WC. Merinding banget ini. Bentar. Gue potong ya. Gue bukannya. Apa tuh? Kenapa ada suara anjing? Ini. Sekarang kita ada suara anjing menggonggong guys di luar. Biasanya di sini tuh jarang banget anjing menggonggong terus kayak gini, jarang banget. Bahkan ini kayaknya pertama kali gitu ya. Gak tahu sih. Ya, mungkin lah. Kita bukan nyambungin ya, cuman ya mungkin ya kebetulan aja karena mungkin ya. Kalau
sekarang malam Selasa. Di saat kita ngobrolin yang kayak gini emang pasti bakal ada aja gitu. Cuman ini haredang sigata haredang. Ini kipas nyala. Haredang sigata haredang teh kumaha geuning gitu. Coba inget dingin. Nah, itu ini jadi- kipas nyala loh. Ya. Balik lagi ke yang tadi, gue kan bawa mobil dengan perasaan kosong itu teh, dan gue tuh ngerasa kayak ada yang mau ngendaliin gue gitu. Kayak tau nggak, ada yang bilang kayak tabrakin aja ke kiri, Tapi nggak tahu sih. gas aja mobilnya. Nggak tahu sih. Kalau dari pandangan gue ya, Nah ini yang gue rasain ya. Lu gimana? di itu lu kan di depan sama speaker. Nggak tahu yang hitam gede itu, nggak tahu yang di WC itu. Cuman dia tuh kadang nempel dulu, kadang pindah lagi ke Fitri, pindah Ya, lagi ya. ke gua yang Enggak, yang ke gua mah yang hitam itu, yang rambutnya gondrong, yang ke Fitri mah yang cewek. gua bingung. Di sejalan itu Fitri tuh nangis kalau nggak salah. Sempat ada sedih atau apa gitu ya, Iya. dia tuh ngerasa kayak dia tuh bilang dia ngerasa apa yang dirasain sama cewek itu kan. Dia sedih. Sedangkan gua tuh kosong. Nah, yang netral lu. Gua mah Lu netral. lihat Lu kan di belakang. ini anak berdua kenapa? Ah. Gua takutnya gini ya, lu lagi bawa mobil, Nah, tiba-tiba lu kemasukan, Fitri kemasukan, lah gua mau kayak gini anjir. ya itu kan makanya gua kan terus baca-baca di situ, di sela-sela kekosongan gua tuh gua baca-baca dalam hati gitu kan, apa yang bisa gua baca, dan gua minta di petunjuk yang benar di jalan kemana. Jadi di jalan itu tuh kayak entah yang kalian berdua, gua ngerasa gua ngelewatin jalan yang sama. Ada satu titik nggak muter juga, cuman lurus, cuman kayak ini tuh kayak pernah gua lewatin deh. Ini yang gua rasain ya. Nah, kalau Fitri bilangnya ini kayak dejavu deh. Nah, gue nggak tahu kalau lu Per. Kalau gue ngerasanya ini teh jalan ya. Gue tuh udah ngerasa beberapa kali lewat sini, nggak nyampe. Kita tuh diputerin aja terus Ya, di situ. ya di situ terus. Cuman akhirnya kita nggak tahu lah apa ya ujungnya. Cuman berdoa terus dan la haula. Gue kan akhirnya minta kita ke lu juga sama ke Fitri untuk berdoa. Di situ kan, coba kita berdoa untuk jalan keluar ini. Ingat nggak, tenangin dulu gitu kan, ingat nggak? Karena waktu itu gue kosong, Fitri sedih-sedihan, dan lu nggak tahu nafsu kalau nggak salah lu kesel, marah banget lu. Kesel. Ku aing macena panggil nu aing gitu perlu takal. Ingat, iya. ingat, Emang iya. lu ngomong gitu. Emang iya. Perlu gitu panggil lu, merinding nih. Emang Panggil, iya, soalnya nah, gua dia nafsu, gue kosong, Fitri tuh sedih-sedih terus, melo dia. makanya gua sempet emosi kayak gitu tuh, gua takutnya lu yang bawa mobil kan, lu tiba-tiba dimasukin, lah kita semua celaka anjir. Ya, gue juga sempet ngesegak dia apa nyelek apa, pokoknya gue sempet kasar sama lu kalau nggak salah di belakang. Lu mau ngapain? Cici, Mau gitu, lawan gitu ya? lah gitu. Sempet gitu sempet cekcok lah di mobil. Gua takut gitu. Ya. Emang iya takut, cuman kan daripada gue yang celaka gitu kan, daripada kita celaka. Ya benar. Tapi untungnya ya. Ya pada akhirnya kan gue kan minta tenang kan. Heeh. Tenang. Enggak, Fitri dulu kalau nggak salah yang minta tenang. Enggak, dia Tenangin nangis. dulu. Oh nangis. Dia Ya, nangis. Tenangin dulu kan katanya. Tenang, tenang. Udah sambil Tenang, nangis. sambil nangis ya. Ya udah kita tenang, kita berdoa cara jalan keluar gimana gitu kan, maksudnya kita berdoa masing-masing dalam hati gitu kan bagaimana. Dan gak lama dari situ gue nggak inget tuh dari situ, cuman kan waktu itu maps mati kan, kita nggak pakai maps sama sekali kan. Gue Percaya nggak pak, pakai belok tuh pakai feeling gue. Itu kan ada belokan Fer, lu kan nanya lu yakin lewat sini, feeling gue lewat sini. Serius kan, lu pernah nanya, ini kan ada 2 cabang nih. yang pertigaan kan. Enggak, cabang 2. Satu ke bawah, belok kanan ke bawah, yang satu kiri ke atas. Gua milih yang kiri ke atas. Nah, malah gua ngempalangin di tengah-tengah ini karena gua bingung. Iya. Ya kan, inget nggak? Gua pakai feeling itu. Feeling gua ke kiri ini. Udah feeling gua kiri. Mana yakin Ki ke sini? Gua kan tanya gitu, yakin ke sini. Insyaallah fair gitu, gua kan gitu. Akhirnya kan lulus lah dari situ. Nah dari situlah gue kalau nggak salah kita tuh nemu perumahan warga lagi yang di situ tuh pemukimannya tuh kayak lebih modern lah. Kalau sebelumnya kita tuh kayak nemu rumah-rumah cuman kayak rumah zaman dulu, Rumah kampung banget. rumah kampung banget. Kalau ini sekarang kayak kita nemu kayak pom bensin mini itu,
Homini ada ada gitu kan. Terus counter, kayak ada. counter HP gitu kan. Kayak di situ kita alhamdulillah Udah tenang di situ, itu kan kayak lah tenang di situ kan. Cuman Kalau kata Sunda asa bucat bicul. sambut cat visual. Bener nih, udah deh, wah anjing perjuangan gini. Iya. Tiba-tiba nemu rumah. Dan itu pure pakai feeling. Jalan sebanyaknya cabang itu gue pakai feeling. Percaya aja sama feeling gue gitu kan. Karena ngandelin orang, kita nanya-nanya orang di hutan itu nggak ada satu orang pun setelah dari masjid itu. Gimana? Nggak ada, susah banget. Dan gue sebelum itu ya, kita kembali lagi ke belakang. Pas nemu pertigaan, gue sempat debat sama Fitri juga. Ini kamu tuh emang yakin jawab sini? Tuh kan memang harusnya kan persiapan dulu bla bla bla. Ya sempat kesel tuh dia. Tapi kan dia sendiri yang ngomong. Ya ngomel terus Dia ya. yang ngomel, dia sendiri Pokoknya yang ngomong. ketika ada belokan dia tuh selalu ngomel. Yakin gak lewat sini bla 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 gitu. Cuman gue jadi kepikirannya tuh, ini ada sangkut pautnya sama omongan Fitri waktu berangkat. Nah iya. Ini kita disasarin loh. Nah iya. Kalau nggak salah dia sempat tidur dulu, bangun terus bilang kayaknya ini bakal ada yang nyasar deh. Nah iya. Ya kan? Benar. Tidur dulu Tiba-tiba kan? gitu. Tiba-tiba gitu. Benar. Nah, gue juga inget, anjir, mungkin nyambung. Nah, Kita udah makanya- dikasih kode gitu kan? Makanya kita, maksudnya kan gue di akhir istighfar dulu, kalau ada kata-kata apa kita mohon dimaafkan apa-apa. Akhirnya dari situlah kayak gue tuh kayak feeling tuh dikuatkan meskipun kayak banyak banget. Waktu itu kan malam kan ya, jam berapaan itu kan? Udah jam 7 Di hutan itu jam 7 jam 8-an ya. Enggak. Pokoknya maghrib kita sholat di masjid. Iya. Itu, saya paling sekitar jam 7 nyampe Bandung tuh jam 9 jam 10 jam 9. jam 9. Nah di situ tuh kan hutan semua. Gue tuh ngelihat kayak aneh-aneh lah gitu, maksudnya apa tuh? Nah ya kan. Pasti lihat spanduk. Pasti lihat Nah, spanduk, ya. pasti lihat spanduk. Itu gue juga lihat sebetulnya. Jadi Fitri tuh lihat kayak ada. Cuman gue tuh nggak bilang. Pasti dia lihat spanduk. Kok ini kayak yang di masjid ya? Anjir. Iya, jadi kayak ada sosok-sosok yang sebelumnya yang gue lihat gitu kan di sekitar jalan itu gitu. Bahkan ada yang di tengah. Ada yang di tengah banyak jalan. banget yang nunjukin seakan-akan kita tuh nggak boleh lupa sama Tuhan. Iya, ada yang di tengah jalan bahkan gue lihat, dan gue ini apa sih kan, gue cuman ini mah halusinasi doang gitu kan. Gue gak bilang, cuman gue pendem aja gitu kan. Lurus terus gitu kan. Cuman yang jelas banget yang mengganggu mah itu yang tetap Iya, dari tadi juga. ada suara anak ayam. Iya Ki, lu emang ngedenger. Nah jadi si sosok itu kan pindah terus kiri kanan kiri kanan kiri kanan, dan gue kan sempat bilang Per, yang paling kuat tuh memang sosok yang ini, yang pindah-pindah ini. Gue bilang kan ini kan cuman menerka, jadi gue menerka kan ini kayak penyihir zaman dulu. Kayaknya jadi dia tuh Ada kayak perjanjian. si cewek yang ditemuin sama si Fitri itu. Gak tahu ada perjanjian apa Dengan sosok sama sosok ini. yang gede itu. Iya betul. Tapi si cewek ini gak bisa nepatin janjinya. Betul. Akhirnya dia kalau misalkan ini mah dihukum Ini sama hukum. yang gede Betul. itu. Feeling gue juga sama ke Kita situ. kesana, si cewek itu kayak akhirnya ada yang bisa nolongin. Dia berharap Iya, banget buat minta ditolongin. pertolongan. Cuman Masuknya ke Fitri, cuman menakut-nakutinya si yang kribo itu ke gua. kita nggak ada hak buat nolongin. Iya, maksudnya kan buat apa gitu kan? Maksudnya kita Ini ke situ kan kita mau cuma sholat. numpang sholat aja kan. Iya. Nggak ada niatan buat kita mau narik, mau nolongin, mau apa. Nggak ada. Nggak ada niatan ke situ. Ada. Ya kan ya Fitri kan tipenya Daniel, jadi dia tuh sebenarnya ada gitu kan, cuman dia tidak membenarkan dan menolak itu semua. Iya. Kita sudah ada di tahap seperti itu kan waktu itu kan. Iya. Naon sih kan, cuman Cuman kita dia- sadar, kita tahu, cuman kita naon sih gitu Iya. kan. Gitu gue. Cuman dia enggak. Tapi disebutin semua. Ya, enggak tapi disebutin Bingung. semua. Ya, jadi ya
ini Ya, kayak gini, enggak, ini kayak bahkan gini, enggak. bahkan si sosok itu mungkin gue juga nggak tahu ya, sampai saking mungkin begitu kuatnya, entah itu mungkin dia punya apa ya namanya, penyembah atau orang-orang yang memang selalu mengandalkan dia, orang yang masih hidup mungkin ya, saking sekarang kuat-kuatnya dia. Jadi ketika pun mungkin ya kita membicarakan dia atau sampai sekarang, kadang terakhir aja gue mimpi ada di masjid itu lagi. Gue nggak pernah sih. Gue Gue mimpi nggak pernah kebayang buat gue mimpi hal-hal di masjid. dan sebelum mimpi itu gue tuh cerita itu kan ya, cerita waktu di Sumedang, waktu ke lo, waktu gue ke rumah lo yang di Samarang, di Samarang kan gue cerita nih, Per inget gak pengalaman kita waktu di Cirebon, bla 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 bla, kan kita sampai malam itu. kita ceritain lagi sosok itu kan. Iya. Malamnya gue mimpi ada di masjid itu. Gue langsung cerita pagi-paginya sampai sekarang ini pun kalau kita cerita, mungkin saking kuatnya sosok ini kan ya, gue juga nggak tahu, wallahu alam ya. Gue nggak tahu sosok itu dia nempel terus atau enggaknya, gue nggak tahu sih. Cuman kalau nempel enggak sih kayaknya, emang enggak. Tapi kita ngobrolin ini, cuman koneksi. iya, kayak ngapain sih ngomongin gue tuh lagi? Jadi dia tuh memang ada bisa melangkah sekitar Jawa Barat lah mungkin lah, masih dekat. Karena Jawa Barat si terhitung. Dan setelah ya apa sih? kita balik lagi ke cerita, waktu itu kita udah masuk ke Sumedang, Majalengka. Kita waktu itu kalau nggak salah jalannya macet ya. Enggak. Nah itu gue ingat kan, gue ke bawa mobil kan, jalannya macet banget. Itu sisa lu aja sih yang hidup. Iya, jalannya macet banget. Udah tenang itu. Jalannya macet banget. Terus itu teh ada satu truk tronton yang mogok di tengah jalan. Itu macetnya panjang banget. Itu di jalan arteri yang mau masuk tol. Itu panjang banget macetnya. Sambil hujan besar kan, gue inget. Dan akhirnya waktu itu karena gue masih inget jalan lah, inget lupa lah. Karena itu kan jalan gede lah, jalur umum lah kan, pastilah nggak ada belokan banyak gitu kan. Lurus terus dan akhirnya nemu ada satu plang tol, masuk tol Cisumdawu. Gua lega lah di situ, masuk tol lagi. Akhirnya kita masuk tol dan jam 8, jam setengah 9 kalau nggak, kita sempat istirahat dulu nggak sih? Enggak ya di tol ya? Enggak, langsung balik. Langsung balik ya? Langsung balik ke Langsung balik ke Cimahi. Cimahi. Iya bener, langsung balik ke Cimahi. Langsung balik ke Cimahi dan disitulah. Nah beberapa hari dari situ sebetulnya gue mencari informasi lah, sebetulnya itu tempat apa. Dan gue searching di Maps ya, ada masjid atau kan misalnya logikanya kalau ada masjid biasanya ada Masjid Ar-Rahman misalkan di Maps ya. Iya. Itu nggak ada. Gue penasaran itu masjid apa sih? Nah gue juga nggak tahu. Udah gue cek, itu nggak ada, nggak ada namanya. Dan kalaupun misalkan ada rumah di Google tuh pasti kan ada gambar-gambar rumah kotak gitu ya, adalah gitu kan di Google kan, keterangan rumah kotak. Ini nggak ada di situ tuh, dijelaskannya tuh kayak kosong aja, kayak hutan aja di situ tuh. Di Maps gue lihat kan, gue konfirmasi, gue tuh sampai runut sedetail mungkin jalan tersebut, dan memang ada belokan tersebut. Dan gue nggak lihat di situ ada keterangan misalkan masjid A, nggak ada. Dan itu teh hutan apa kalau nggak salah namanya? Gunung apa sih? Gunung, pokoknya ada hubungannya sama, pokoknya gunung ini teh masih berhubungan dengan orang-orang adat Sumedang yang masih mempercayai hal-hal yang memang mistis. Gue juga sempat searching, banyak kejadian di situ. Bahkan ada sempat orang hilang juga di situ, banyak orang hilang. Itu searching ya, berdasarkan informasi gue dari Google, banyak orang hilang di situ dan orang-orang di situ masih mempercayai hal-hal mistis, termasuk ya rutenya rawan banget kecelakaan. Dan itu tuh masih ada satu tradisi yang masih dilakukan oleh orang situ, namanya itu tuh Sumedang yang ke leuweungnya, Sumedang ke hutannya. Itu tuh ada satu tradisi namanya Tarawangsa. Tahu Tarawangsa? Masih dilakukan oleh penduduk warga situ. Gua itu dari berdasarkan informasi dan itu didukung sama teman-teman pecinta seni. Gua sempat tanyain, di daerah sini Sumedang ini gimana? Itu katanya orang-orangnya masih mistis.
percaya dengan Tarawangsa. Tarawangsa tuh jadi kayak apa ya? Satu kesenian ketika misalkan ada panen raya nih, masyarakat itu mengadakan satu ritual namanya Tarawangsa. Jadi Tarawangsa itu persembahan. Mereka tuh menari dari jam 7 malam sampai subuh, nari terus gini. Nanti gua taruh linknya di deskripsi ya Tarawangsa kayak apa. Nah, itulah. Terus gua juga sempat nanya-nanyain, katanya memang gunung itu tuh ingat nggak ada kayak jalan tapi kayak mau dipakai jalan tol. Ada jalan yang kayak mau dibangun jalan baru. Enggak sih. Kayak dirubuhin gitu sih tangkal pohon-pohonnya tuh. Gue sempat lihat itu jalan itu kayak mau ada jalan baru lagi. Dan memang itu jalan tuh gue sempat searching juga tidak pernah direkondisi apa namanya diperbaharui karena katanya mistis. Nggak ada peralatan berat yang masuk ke situ, susah. Dan itu jalan tetap diantep, dibiarin seperti itu karena susah untuk masuk ke area situnya. Kan itu kan ada area yang hutan bangetnya ya, yang sekelilingnya tuh pohon bambu sama pohon-pohon rindang gede-gede banget. Itu kebayang kalau misalkan kita tengah malam di situ. Ya. Ya, gue nyeritain ini di Twitter dan lumayan viral di Twitter per. Di repost sama di retweet banyak sama akun-akun horor. Dan ini first time diceritain di YouTube. Di podcast manapun gue sempat diundang juga, tapi gue pengen premiere diceritain di sini aja gitu biar kita maksudnya jelas lah gitu kan seperti apa ceritanya, pengalamannya jelas gitu kan. Sama orangnya langsung kita kan ngobrol. Setelah ini kita juga memang banyak kok kita kejadian-kejadian hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Kita mau kemana gitu. Inilah tutup buku lah ya, maksudnya begini ceritanya yang tadi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Ya ini pengiriman real pengalaman saya, tidak dibuat-buat, tidak ada drama. Gak ada drama sedikit pun. Ini yang kita rasakan, yang Ferdi rasakan, yang Fitri rasakan. Kita juga sudah ngobrol satu sama lain. Cuman yang tadi ada beberapa yang belum diobrolkan, yang anginnya tiba-tiba gede. Begini. Dan nanti juga kedepannya ada hal-hal yang mungkin bakal kita ceritain lagi ya. Tentunya dengan suasana rada kesundaan-sundaan lah. Ini makar orang-orang Sunda merenya. Atau soalnya mungkin bisa. Masih banyak cerita kayak cerita kita di Bali tuh. Banyak banget. Cerita kita ke Bali, cerita kita touring ke mana lagi itu banyak ya. Banyak. Ke Semak. Waktu kita Anjir, masih bujang, masih dong. gabut ya. JRI itu Jomblo Rider Indonesia gitu kan. JRI Jomblo Rider. Jadi kita tapi sekarang bikers dulu. Kita udah dulu anak ya. Dulu kita bikers, jadi kita suka touring kemana-mana gitu kan. Kita mendapati banyak hal-hal yang memang ya Tuhan itu menciptakan bukan cuman manusia aja. Memang ada jin, dan itu keanehan-keanehan tersebut kita rasakan gitu secara real. Dan tidak bisa dijelaskan secara logika gitu kan. Seperti yang tadi masjid itu di luar nalar. Tapi gue nanya ya. Apa pas setelah pulang kan, gue nanya. Nah gimana tuh kalau? Nanya sama orang rumah. Kok kenapa gue tiba-tiba kayak gini? Apa tuh katanya? Pas gue ceritain, kenapa ya? Pas gue duduk, gue tiba-tiba ada yang telepon. Nah apa katanya? Kamu manggil siapa? Manggil. Gue nggak kayak kau Sunda nyambat. Gue nggak nyambat, nggak apa. Ngomong kayak gitu. Itu, apa katanya? Lu tuh kayak pernah kan diem kayak meditasi di satu tempat. Gue langsung inget waktu gue ngajak lu, Ki, ini enak udaranya buat kita hirup. Ya, bawah pohon itu. Mungkin ada yang marah deh. Masih ada. Nanti kita share sedikit foto-foto kita, termasuk screenshotan perjalanan gua di Maps. Ada itu. Dan itu tuh memang kenapa nanti gua tampilin, kenapa potong, maksudnya kan kalau di Maps itu kan ada garisnya kan warna biru, itu kan terpotong karena kita habis baterai semuanya di situ. Ketika masuk hutan itu terpotong, langsung lompat dia ke
tol. Iya. Habis dari itu kita ada baterainya ya. Ya. Disitulah nanti gue tampilin mapsnya seperti apa, dan ya itu sempat gue analisis gitu kan, mapsnya di mana, daerah mana, dan yang tadi gue dapat informasinya memang daerah lumayan mistis lah gitu kan di situ. Ya mungkin udah berapa menit? Udah 1 jam 15 menit, udah pas. Jadi memang kita bakalan kedepannya bakal ada beberapa cerita lagi. Tetap stay tune di Diary Indigo Podcast. Kita cuma cerita-cerita ini aja. cuma cerita aja ya, kita tergantung dari asumsi kalian mau percaya atau enggak gitu atau kan enggak ya. Juga nggak apa-apa sih, balik ke orangnya masing-masing. Ini real apa yang kita alamin gitu kan ya. Jadi gue juga tetap kalau misalkan percaya memang, kalau gue sendiri itu percaya karena Tuhan memang menciptakan kita berdampingan dengan gaib gitu kan. Dan ketika ada hal tersebut kita jangan kaget, jangan takut, tapi ya tetap bertauhid lah, maksudnya jangan musyrik gitu kan. Kalau gue sendiri ya berpandangan bahwa semua makhluk itu memang buat beribadah, dan ada memang makhluk yang baik dan ada makhluk yang jahat gitu kan. Dan kita jangan kalau kita nggak usil, kita nggak akan diusilin sebetulnya. Kalau kita nggak usil ke mereka, kita nggak akan diusilin. Cuman memang kalau ada yang usil, kita serahkan aja kepada Tuhan yang mempunyai mereka gitu kan. Soalnya kalau kita dilawan sopan, juga dia juga sopan. Nah itu, kita segan dia segan. nah kayak tadi harus ada adat istiadat diterapkan juga. Meskipun dimanapun itu, di gunung, di kita hutan, harus mengikuti adat yang tetap udah ada tata keramanya. Iya. Punten kalau bahasa Sunda itu assalamualaikum gitu kan. Permisi. Jangan tiba-tiba masuk rumah orang gitu kan. Wah, itu kan gak sopan. Tuh. Walaupun ke rumah kemana Ya, kan kita itu pesan-pesan. Terus juga kalau kalian dalam perjalanan, usahakan positive thinking ya. Safety dan positive thinking, dan juga berkaca dari pengalaman kita, persiapan dan perencanaan yang matang ya. Kita Jangan nggak kayak pernah ada gua. perencanaan loh kamu. Dan satu hal, beli power bank. Oke, ya segitu dari gua, Rizky Ripangga dan Ferdi Cadel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.